Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosia Rahab, NIM 210517 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2 di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Di sini saya berterima kasih kepada Ibu Nur Sahara SPD yang telah berkesempatan memberikan materi kompetisi pedagogik kepada saya. Di sini saya akan membahas materi kompetisi pedagogik. Sebelum saya menjelaskan materi kompetisi pedagogik, alangkah baiknya saya terlebih dahulu menjelaskan kepada teman-teman bahwa kompetisi pedagogik ini sangatlah penting untuk seorang guru. Kenapa saya bilang ini sangat penting? Karena seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik di sekolah memiliki seperangkat ilmu tentang bagaimana ia harus mendidik anak didiknya. Guru bukan hanya sekedar terampil dalam bahan ajaran, namun di samping itu, ia juga harus mampu mengembangkan pribadi anak didiknya, mengembangkan watak anak didiknya, dan mengembangkan serta mempertajam hati nurani anak didiknya. Makanya guru harus mempunyai sebuah kompetisi pedagogik dalam dirinya. Sebelum itu, apakah yang dimaksud dengan kompetisi pedagogik? Yang pertama, kita harus paham terlebih dahulu apa itu kompetisi. Berikut adalah pengertian dari kompetisi. Kompetensi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kompetensi berarti kewenangan, kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi yakni kemampuan atau kecakapan. Kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, efektif, dan fisimotorik dengan sebaik-baiknya. Ada 6 aspek kompetensi, antara lain, yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge, yang kedua pemahaman atau understanding, yang ketiga yaitu minat atau interest, yang keempat kompetensi atau kepribadian, yang kelima kompetensi sosial, yang keenam kompetensi profesional. Sekarang kita masuk ke pengertian pedagogik. Pedagogik adalah ilmu yang mengkaji bagaimana mendidik anak, bagaimana sebaiknya pendidikan berhadapan dengan anak didik. Apa tugas pendidikan dalam mendidik anak? Apa yang menjadi tujuan mendidik anak? Pedagogik merupakan ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Pedagogik termasuk ilmu yang bersifat teoritis dan praktis. Oleh karena itu, pedagogik banyak berhubungan dengan ilmu-ilmu lain, seperti ilmu sosial, psikologi belajar, metodologi pengajaran, sosiologi, filsafat, dan lainnya. Pedagogik adalah teori yang mendidik yang mempersoalkan apa dan bagaimana mendidik itu dengan sebaik-baiknya. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir A dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Sekarang kita masuk ke pengertian kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru berkenaan dengan penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam pembelajaran. Ada beberapa fokus pengembangan kompetensi pedagogik. Yang pertama yaitu kemampuan dalam memahami peserta didik. Kemampuan dalam memahami peserta didik, kita harus mampu memahami karakteristik siswa-siswa kita dengan baik. Yang kedua yaitu kemampuan merancang pembelajaran. Kemampuan merancang pembelajaran sebagai seorang guru harus mampu merancang terlebih dahulu materi atau pelajaran apa yang harus dibawakan pada hari ini. Dan yang ketiga yaitu kemampuan melaksanakan proses pembelajaran. Kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, seorang guru ketika melakukan proses pembelajaran haruslah tegas dan disiplin, dan muka seorang guru itu haruslah tersenyum supaya peserta didiknya senang terhadap pelajaran tersebut.
Guru tersebut harus mampu membuat suasana pembelajaran menjadi santai. Jangan terlalu tegang dalam mengajar supaya siswa-siswinya agak senang untuk belajar. Yang keempat yaitu kemampuan menilai proses dan hasil. Kemampuan menilai proses dan hasil, guru harus mampu menilai tugas murid-muridnya. Jangan yang benar disalahkan dan jangan yang salah dibenarkan. Sekarang masuk ke nomor 5. Yaitu kemampuan mengembangkan kompetensi peserta didik. Guru harus mampu mengembangkan potensi anak didiknya dengan memberikan motivasi yang baik dan memberikan nasihat yang baik kepada murid-muridnya. Sekarang masuk ke manfaat kompetensi pedagogik. Manfaat kompetensi pedagogik terdapat pada guru. Guru dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip pengembangan kognitif. Siswa dan guru dapat memahami perkembangan kepribadian siswa dan merefleksikan dalam proses pembelajaran. Ini adalah gambar ketika guru menjelaskan materi terhadap anak-anak yang belum paham terhadap materi tersebut. Guru harus mampu menjelaskan materi yang tidak dipahami oleh siswanya dengan baik, supaya siswa tersebut dapat merancang pembelajaran dengan baik. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.